selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar. Itu bisa saja, dan kalau saya sebagai ahli, saya nggak kenal Nikita, saya tidak pernah berhubungan ketemu, juga belum pernah, tapi saya melihat bahwa problema seperti ini adalah problema yang sering dilakukan atau terjadi karena undang-undang ITE ini kadangkala ya tadi dipahami secara keliru. Umum yang tidak mempunyai yang saat ini berjuang ya sendiri mencari keadilan untuk ketiga anaknya. Nah, itulah tadi mengapa saya sedikit terharu ya, karena memang itu yang kami lihat, menilai dari putusan-putusan hakim. Dr. Reza, iya benar itu semua. Nah, dalam konteks ini kami meminta kepada ahli pada saat itu, saudara ahli, apakah dengan kalimat seperti itu tahu semakin paham wawasan tentang hukum gara-gara persidangan Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Dari sidang Nikita Mirzani ya, setelah kita mengikuti ya, kayaknya kita mendadak kayak orang pinter guys ya, bahkan melebihi dari hakim atau bahkan jaksa penuntut. Kenapa kita boleh dibilang merasa lebih pinter ya? Karena seperti yang kita ketahui ya, seperti yang dikatakan oleh seorang pakar hukum ITE Pak Henry, dan dia orang yang merumuskan dari undang-undang ITE itu di kasus pidana dari Nikita Mirzani itu tidak ada unsur pemerasan. Dan kemudian dari data-data yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak mempunyai validasi sama sekali guys ya, karena yang ditujukan itu sekedar screenshot dan kemudian tulisannya itu bisa diedit dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah dari keputusan yang sangat kontroversial, di mana ternyata PK adalah suatu sidang yang ini adalah hasil final dan mungkin tidak bisa dirubah lagi ya. Padahal dari Nikita Mirzani jelas-jelas mengandung bukti rekaman asli ya, bukan dari screenshotan dan sebagainya. Dan menurut simak seperti selengkapnya, yuk langsung kita play. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. 6 tahun ya guys. Denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 1 miliar. diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Rabu 8 Juli 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang PK atau peninjauan kembali dengan agenda saksi ITE dan TPPU. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah majelis hakim mendengarkan keterangan pakar hukum ITE, Henry Subiakto, sebagai saksi ahli pada Rabu 8 Juli 2026. Keterangan Henry di persidangan menjadi titik terang yang menguatkan dalil tim hukum Nikita bahwa ada kekeliruan besar dalam penerapan hukum pada perkara ini. Bisa dikatakan dalam hal ini bisa bebas ya? Bisa bebas, itu bisa saja, dan kalau saya sebagai ahli, saya nggak kenal Nikita, saya tidak pernah berhubungan ketemu, juga belum pernah, tapi saya melihat bahwa problema seperti ini adalah problema yang sering dilakukan atau terjadi karena undang-undang ITE ini kadangkala ya dipahami secara keliru gitu. Di hadapan majelis hakim, Henry dengan tegas menyatakan bahwa penerapan pasal 27B Undang-Undang ITE terkait dugaan pemerasan tidak sesuai dengan fakta yang ada di berkas perkara. Menurutnya, unsur-unsur pokok dalam pasal tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Tidak ada bukti ancaman yang nyata, tidak ada unsur paksaan, dan tidak terbukti adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari Nikita. Lebih lanjut, Henry juga mengkritisi alat bukti elektronik yang digunakan untuk menjerat Nikita. Ia menilai tangkapan layar yang diajukan tanpa disertai perangkat elektronik asli sangat lemah
secara hukum. Bukti digital harus diuji validitasnya. Tanpa alat aslinya, ini tidak memenuhi standar pembuktian dalam perkara pidana, tegas Henry. Hal ini menguatkan argumen tim PKA bahwa proses pembuktian di persidangan sebelumnya tidak cermat. Henry menegaskan kehadirannya bukan untuk membela pribadi Nikita, melainkan untuk meluruskan penerapan Undang-Undang ITE. Sebagai salah satu pihak yang turut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE, ia merasa bertanggung jawab agar undang-undang itu tidak disalahgunakan dan tidak menjerat orang secara keliru hanya karena perbedaan pendapat di ruang digital. Itulah ya yang menyebabkan netizen itu semakin curiga dengan putusan dari hakim ketua, dan kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dari tim yudisial Nikita Mirzani yang mempersekusi beliau bahwa dari jaksa penuntut sendiri yaitu Bu Putri itu kemarin sempat diperiksa KPK tentang kasus suap, dan kemudian seperti yang kita ketahui yang paling gong banget adalah dari ketua Jampitsus ya. Jampitsus maksudnya Jampitsus belibet banget dari seorang Febri Adriansyah yang meskipun sekarang ada drama, bukan dia pelakunya. Tetapi netizen semakin curiga ya, dari hukum di Indonesia itu bisa diperjualbelikan. Siapa punya uang, siapa yang menang. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian dari netizen, kemudian karena memang seperti secara awam ya, secara logika kita bisa membaca dari kasus tersebut kemana dibawa kemana gitu ya. Ya netizen semakin mendukung Nikita Mirzani guys ya. Seperti itulah ya faktanya memang ya. Ini sangat menyedihkan dan sangat miris sekali guys. Yuk kita lanjut. Jalan terakhir yang jadi penentu nasib Nikita Mirzani, anggota DPR RI turun tangan. Berturut-turut kalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, artis Nikita Mirzani kini dihadapkan pada jalan terakhir untuk merubah nasibnya selaku pesakitan. Nikita kini menempuh jalur peninjauan kembali, PK, atas vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya pada rangkaian persidangan sebelumnya. PK diketahui merupakan upaya hukum luar biasa yang jadi cara terakhir yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan nasib di mata hukum. Putusan PK juga bersifat final dan tak lagi bisa diganggu-gugat setelahnya. Kini sidang PK bakal dijalani Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juli 2026. Dalam sidang lanjutan tersebut, dilakukan pemeriksaan dalam rangka menguji memori PK yang diajukan pihak Nikita. Proses hukum yang dijalani Nikita kembali mencuri perhatian publik, termasuk anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Dalam unggahannya lewat media sosial Instagram, Rieke lebih dulu menyampaikan dukungannya terhadap Nikita Mirzani. Justice for Nikita Mirzani, ujar Rieke mengawali, dikutip Rabu, 15 Juli 2026. Selanjutnya, pemeran Oneng dalam sinetron komedi Bajai Bajuri ini mengajak publik untuk turut mengawal jalannya sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kawal sidang peninjauan kembali Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rieke juga sekaligus menyampaikan informasi mengenai waktu pelaksanaan persidangan, agar masyarakat mengetahui agenda tersebut. Rabu 15 Juli 2026 pukul 8 WIB, tandas Rieke. Tentang anak-anak Nikita Mirzani yang memang sebenarnya ini bukan ajang belas kasihan Bang, tapi perjuangan itu gimana Bang? Ya memang makanya tadi saya sedih ya, kami ya, saya itu menilai Nikita Mirzani ini dipaksa atau dihukum dengan skenario hukum yang cacat. Ya, tadi saya bilang di awal pembukaan tadi saya bilang alasan kami masih berdiri tegak di sini mencari keadilan itu karena tiga anak. Nah, anak ini harus kehilangan sosok ibu sekaligus ayah sekaligus sebagai tulang punggung. Yang mana kita ketahui Nikita Mirzani adalah seorang single mom yang tidak mempunyai yang saat ini berjuang ya sendiri mencari keadilan untuk ketiga anaknya. Nah itulah tadi mengapa saya sedikit terharu ya, karena memang itu yang kami lihat, menilai dari putusan-putusan hakim. Tadi sudah kami sampaikan semua karena dibatasi dengan waktu ya oleh majelis juga tadi, jadi kami menyampaikan poin-poin pentingnya saja gitu. Di mana letak kehilafan hakim dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Seperti yang dikatakan oleh pengacara Nikita Mirzani, memang ini bukan suatu dari
acara untuk meminta belas kasihan sebagai seorang ibu dari anak-anak itu. Tapi sebenarnya kita takuti memang dari skenario catat hukum ini memang patut untuk ditindaklanjuti ya, terutama dari apa yang berjalan saat ini, dan kemudian dari pasal-pasal yang salah dari 427B maksudnya yang yang menjerat Nikita Mirzani kan adalah sesuatu yang paling sangat gong banget ya, padahal dari seharusnya itu hukum perdata guys ya, atau bahkan dari hukum yang paling lama itu sekitar 1,6 tahun gitu ya, nggak lama-lama banget, tetapi tentunya sangat luar biasa sekali ya. Bahkan seperti Harvey Muiz ya yang konon korupsi sampai 217 triliun itu hukumnya cuma 6 tahun ya, meskipun kemarin sempat ada isu-isu bahwa dia dihukum diperberat 20 tahun, dan itu belum terbukti secara ini ya valid, dan semoga saja itu betul. Tetapi dari apa yang dilihat di sini adalah sesuatu dari terlalu dinormalisasi dari hukum-hukum yang seolah-olah itu janggal ya guys ya. Dan kemudian jika memang kasus ini terlalu dibiarkan, terutama ini adalah sebuah kasus nasional yang sudah dikonsumsi publik, bagaimana nantinya dari hukum Indonesia siapapun nanti orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai circle link dan mempunyai finansial cukup mapan, mereka semena-mena guys ya. Ini sangat miris dari hukum di Indonesia guys ya. Dan sampai kapan hukum di Indonesia seperti ini ya, bahkan dari para pejabat pun sampai kebal hukum karena mempunyai circle ya yang membela, meskipun dia tidak ingin menginginkan uang, dia akan mempunyai backingan, kemudian dia akan mempunyai link-link yang mungkin dari aset-asetnya itu akan bebas pajak dan sebagainya. Apakah mungkin? Kita lanjut. Kembali ke putusan PN, kalau mau pakai ini nih surat tanggapan dari jaksa, putusan PN berarti tidak terbukti ya. PPU-nya. Itu. Nah, konteksnya apa? Jaksa dalam hal ini permohon PK telah tegas dan jelas mengakui bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Itu dulu ya. Nah, kemudian dalam tanggapan ini jaksa juga mencantumkan ini ya. Nih, kan kami mempermasalahkan dalam permohonan PK, kami mempermasalahkan terkait dengan adanya potongan video live. Oke? Karena di dalam putusan, baik putusan Mahkamah Agung, Kasasi, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri, semuanya mempertimbangkan ada potongan video live, yang kemudian video live itu, potongan video live itu dinilai sebagai sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B. Ini kita lihat nih, ini adalah potongan, bukan potongan video live, tapi ini adalah screenshot ya, yang dijadikan di persidangan. Kami juga di pembuktian kemarin, pembuktian dalam hal ini adalah ahli menyampaikan hal yang sama, kalimatnya sama nih, mirip ya. Siapa sih namanya? Glavitsa, sama, dia juga produknya jelek. Dr. Reza, iya benar itu semua. Nah, dalam konteks ini kami meminta kepada ahli pada saat itu, saudara ahli, apakah dengan kalimat seperti ini adakah unsur mengancam akan melakukan pencemaran atau mengancam akan membuka rahasia? Kata ahlinya satu, kalau yang dipermasalahkan adalah produk, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Produk itu tidak punya marwah, produk itu tidak punya kehormatan, ya. Maka sekalipun dia dijelek-jelekan, saya katakan misalnya, oh ini produk iPhone Apple nggak bagus, nggak apa-apa, itu penilaian dan itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Oke. Ya memang apa yang dikatakan pengacaranya memang benar sekali ya, bahwa dari tindakan seorang Nikita Mirzani dalam percakapannya kemarin sempat sangat luas beredar ya, bahwa dia itu tidak mempunyai sebuah unsur sama sekali untuk memeras. Bahkan dia memang seorang influencer yang mereview ya, yang mereview loh, ini rokok ini jelek banget, ini bisa merugikan kesehatan. Bener nggak? Bener. Terus kalau ini emang bener di review jelek, apa presidennya mau menuntut orang yang mengatakan seperti itu? Enggak kan? Terus kenapa bisa beredar? Ya ada pajaknya. Dan kemudian dari apa yang dilakukan seorang Reza Gladys, kemudian dengan skincare yang mempunyai regulasi yang melanggar BPOM dengan izin-izin, dan kemudian ada dugaan dari bahan kimia yang ada di dalamnya, itu kan
Kalau memang benar, ya kenapa harus takut? Dan kenapa memang ada suatu uraian tersebut, kenapa nggak ditindaklanjuti? Dokter yang lain loh yang sekarang mendekam di penjara karena memang kasus tersebut. Kenapa ini enggak? Ya kan ada sesuatu yang paling paling mengganjal ya. Dan kemudian netizen kayak seolah-olah nggak ikhlas gitu ya dengan apa yang dilakukan tim judicial yang saat ini menangani kasus Nikita Mirzani. Siapapun mungkin akan sangat mengelus dada gitu guys ya, siapapun yang meski bukan fansnya gitu ya. Ini hakim ketua ini gimana guys ya, kayak nggak punya nalar gitu guys ya. Kalau nggak punya utang nanti terlalu menghina guys ya. Lanjut ya, heboh bukti diduga rekaman suara Nikita Mirzani suap hakim 4 miliar. Nyuap guys, yang nyuap itu siapa? Bukan sebaliknya gitu guys ya. Kita lanjut. Perjuangan Nikita yang tengah menempuh upaya peninjauan kembali atau PK, kubu Reza Gladys tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan dengan mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta perlindungan terhadap jalannya proses persidangan. Dalam kesempatan tersebut, Julianus sendiri selaku kuasa hukum Reza Gladys mengungkap klaim yang cukup menghebohkan. Dia menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekaman suara yang diduga berkaitan dengan adanya upaya penyuapan terhadap hakim. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan aliran dana mencurigakan yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan proses kasasi yang diajukan Nikita dalam perkara pidana dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Kalian ngerasa nggak sih ketika kalian ngikutin persidangan Nikita Mirzani dari awal ya sampai sekarang sidang PK ini, kalian ngerasa pintar gitu guys, kalian ngerasa kalian itu paham tentang hukum gara-gara penjabaran dari kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Aku kok ngerasa gitu ya guys ya, aku kayak oh ternyata seperti ini toh, oh ternyata seperti ini toh, oh ternyata hukum di Indonesia seperti ini gitu. Kalian ngerasa nggak sih guys? Aku kok kayak oh gini penjelasannya. Jadi kita tuh semakin tahu, semakin paham wawasan tentang hukum gara-gara persidangan Nikita Mirzani. Pendapat saya yang paling harus dimengerti para pemirsa di rumah ya, netizen di rumah itu, kalau yang namanya majelis hakim memutus itu dengan keyakinannya. Artinya ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjamin kebebasan mereka untuk memutus. Nah, perkara ini yang khususon perkaranya Nikita Mirzani ini sudah diputus 3 kali. Diputus 3 kali. Tingkat pertama 4 tahun ya. Habis itu banding naik dia. Nah, di kasasi dikuatkan. Nah, artinya secara tidak langsung perkara ini secara linier sudah diperiksa cukup cermat ya oleh 9 orang hakim dengan 3 majelis ya. Nah, ketika PK itu adalah upaya hukum luar biasa yang seharusnya dan sepatutnya dan selumrahnya itu ditempuh yang mengedepankan alasan yang paling manjur, yaitu adalah bukti baru alias novum. Kalau kita pakai alasan kekhilafan hakim, ya kali 3 tingkatnya khilaf semua, berarti 9 orang itu apa belajarnya beda-beda di universitas yang beda dengan tingkatan yang berbeda, khilaf semua. Itu naif, artinya terlalu dipaksakan. Jadi kayak modelnya pemotor lawan arah perboden, udah tahu satu arah dia ngotot, apa dia maknya juga diingatin dia teriak-teriak di lapangan kayak dia paling benar sendiri. Itu orang gila menurut saya. Ada gangguan kejiwaan di otaknya. Ya, dia ingin sebagai pemberontak tapi sebetulnya dia cuma pelanggar hukum ringan yang notabene orang yang nggak mau mengikuti sistem, alias dia cenderung. Betul sekali ya, apa yang Bapak ini bahwa dari seorang hakim ketua yang sudah menangani PK Nikita Mirzani kan sudah 3 kali PK, dan kemudian tetap Nikita Mirzani malah ditambah hukumannya dari 4 tahun 6 tahun yang hingga tadi malah 11 tahun. Ini adalah suatu goncangan yang sangat luar biasa dari tingkat kasasi yang sebenarnya itu seharusnya
dapat sebuah nalar yang lebih mengerti gitu ya. Tetapi ini enggak sama sekali ya, semua hakim itu sama. Dan kemudian dari apa yang diupayakan seorang Reza Gladys yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani terkait dengan kasus suap, yaitu TPPU ya maksudnya, selain kasus suap juga TPPU, ini kan sangat menunjukkan ya bahwa dari uang dari ini seorang Reza Gladys kan memang dia itu meminta si Nikita untuk mereview dengan baik dan tidak mereview yang jelek-jelek. Kalau memang jelek, asli jelek, ya memang ngapain ya, ngapain takut, kan itu kan emang bener. Nah kalau dia ngomong yang baik-baik, otomatis kan suruh berbohong kan. Yang meminta itu kan Reza Gladys, bukan Nikita gitu loh. Anehnya di sini. Dan kemudian dari 3 kali PK dia bikin gini aja, terus kenapa gitu guys ya. Ini bukan gede banget gitu ya. Bayangkan kalau kita terjadi ya, kita nggak bisa apa-apa guys ya, apalagi kita orang kismin ya kayak saya. Banyak yang bingung kalau PK Nikita Mirzani dikabulkan, apakah dia bisa langsung bebas nggak sih? Jawabannya nggak sesimpel itu. Oke, gue breakdown logikanya ya. Banyak yang nanya, hakim pertama bilang Nikita nggak terbukti TPPU. Hakim banding bilang dia terbukti TPPU. Terus yang benar di mana? Jawabannya ini bukan soal siapa yang lebih benar. Begitu kasasi menguatkan putusan banding, itu yang jadi status hukum resmi alias inkrah. Titik. Putusan sebelumnya otomatis tidak berlaku lagi. Ini yang sering disalahpahami. PK itu bukan kesempatan buat coba peruntunan lagi. PK adalah upaya hukum luar biasa yang cuma bisa dipakai kalau ada bukti baru, ada kehilafan hukum yang nyata, atau ada putusan yang bertentangan untuk fakta yang sama. Nah, yang dipakai tim hukum Nikita itu opsi terakhir karena asistennya Mail Syaputra yang terlibat di kasus yang sama malah dibebaskan dari dakwaan TPPU. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kalau PK itu dikabulkan, Nikita bakal bebas nggak? Ini bagian yang paling penting. PK ini spesifik menyerang bagian TPPU-nya doang, bukan dakwaan pemerasan atau ITE-nya. Jadi, kalau Mahkamah Agung setuju ada pertentangan putusan dan batalin bagian TPPU, yang paling mungkin terjadi itu hukumannya dikoreksi turun mendekati kembali vonis awal yaitu 4 tahun. Tapi dia tidak akan otomatis bebas total. Dakwaan ITE-nya tetap berdiri sendiri dan nggak digugat lewat argumen ini. Jadi real talk, kemungkinan besar ini soal pengurangan hukuman, bukan pembebasan. Menurut kalian, argumen putusan pertentangan ini cukup kuat nggak buat menang di MA? Coba kalian komen di kolom komentar. Ya ini ya mungkin dari apa yang Ibu ini ada suatu hal yang logis ketika dari apa yang diajukan nanti berupa novum berubah bukti baru yaitu mungkin kekhilafan hakim ya. Ya mungkin ini ada salah satu dari bukti yang bisa diajukan, tetapi memang ini sangat berat sekali ya. Dan kemudian Nikita Mirzani mungkin seperti pesakitan lainnya ya, seperti kasus dari Ririn Rifanto kemarin dari kasus Pauman, tampaknya memang meskipun dari bukti-bukti yang dikaitkan kepadanya tidak valid ya, bahkan dari rekamannya itu seperti seolah-olah nggak nyata sama sekali dan hanya sekedar dari rekaman dia membawa sesuatu yang diduga jenazah, itu pun nggak terbukti secara detail forensik, dia tetap diberi vonis hukuman meninggoy. Dan ini adalah suatu fakta di mana ketika dari orang kismin atau bahkan orang yang finansialnya kurang ya tidak mumpuni atau bahkan tidak mempunyai circle sama sekali, itu lemah di mata hukum karena dari apa yang dilakukan lawannya itu lebih dari apa yang bisa dilakukan terdakwa. Ini menjadi suatu hal yang paling sangat menyedihkan bagi kita masyarakat Indonesia jika memang kita terlibat dalam suatu skandal hukum. Karena apapun, yang lemah pasti akan kalah, yang tidak punya uang pasti akan masuk ke penjara, dan yang kemudian yang mempunyai circle dan link itu pasti di atas angin dan mungkin dia akan semena-mena terhadap lawan hukumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.